Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para peserta didik, calon peserta didik SMA Negeri 1 Belitang tahun pelajaran 2020-2021. Di sini saya akan memberikan materi tentang cara belajar yang efektif dalam kegiatan pengenalan lingkungan sekolah. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Sukiro SPD, mengajar mata pelajaran matematika peminatan, khususnya di kelas 11 IPA. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Belitang sejak tahun 1995. Sekarang sudah 2020. Berarti lebih kurang sudah 25 tahun. Para peserta didik yang saya hormati, untuk belajar di SMA Negeri 1 Belitang ada tata tertib yang perlu kalian laksanakan. Terus ada kegiatan belajar yang perlu kalian perhatikan. Nah, sekarang lagi musim atau adanya wabah COVID-19, virus corona, maka kegiatan belajar di sekolah agak sedikit terganggu. Dalam arti sekolah untuk sementara waktu belum diperbolehkan menyelenggarakan kegiatan belajar tersebut. Maka kegiatan belajarnya dialihkan, yaitu belajar di rumah. Walaupun demikian, tidak ada kurangnya, tidak ada jeleknya, walaupun antara siswa peserta didik dengan guru atau tenaga pengajar nggak saling bertemu tatap muka, walaupun seperti itu masih bisa menggunakan cara belajar jarak jauh, yaitu belajar daring. Nah, apa yang harus diperhatikan dalam cara belajar efektif? Banyak cara. Di sini berarti kalian harus pintar-pintar membagi waktu. Kapan jadwal waktu untuk belajar, kapan jadwal waktu untuk istirahat, kapan jadwal waktu untuk bermain, kapan jadwal waktu untuk ibadah, bahkan kapan jadwal waktu kalian untuk membantu orang tua. Nah, kegiatan-kegiatan belajar itu bisa kalian tulis, terjadwal di rumah. Sekolah punya jadwal, kalian di rumah juga punya jadwal. Atur waktu dengan baik. Nah, itu salah satu strategi untuk belajar yang efektif. Kapan waktunya? Kadang sekolah punya program terjadwal. Nah, mulai tahun ajaran 2020-2021, sekolah akan mengadakan satu sistem belajarnya, yaitu di Google Classroom. Sekarang dimulai dipersiapkan, nanti semua anak sama mendapatkan itu. Berarti ada hal-hal yang perlu kalian butuhkan, yaitu alat komunikasinya. Berarti minimal kalian punya handphone atau HP yang sudah Android. Bisa dibantu juga dengan nanti yang lebih besar lagi, kalian punya laptop. Maka agak lapang sedikit, ya, gambarnya agak lebih besar. Nah, yang jadi masalah adalah kalian terbentur dengan biaya operasionalnya. Perlu paketan datanya, kadang gimana nanti bentuk jaringan telkomnya, jaringan internetnya, itu yang jadi masalah. Jadi nggak jadi masalah. Nanti kamu saling sharing dengan teman-teman kamu, nanti sekolah pun memfasilitasi gimana caranya.
Nah, belajar yang efektif di sini adalah kamu atur waktunya. Atur waktunya kapan terjadwal di sekolah, kapan terjadwal di rumah, ya. Nah, canggihnya sekarang belajar adalah semua materi ada di internet. Semua materi ada di internet. Tinggal kalian mau enggaknya mengunduh materi-materi tersebut. Peserta didik harus kreatif. Nah, guru hanya tinggal, pendidik itu tinggal mengasih motivasi gimana caranya mengunduh materi-materi tersebut. Nah, untuk kelas 10 nanti ada beberapa mata pelajaran, lebih kurang ada 14-15 mata pelajaran yang harus kalian pelajari. Nah, tinggal pilah-pilah materi-materi mana. Nah, kalian pun bisa mengunduh sendiri, mendownload sendiri di hari internet. Ya, bisa dikatakan kalau dalam segi ini adalah kurikulumnya. Yang lebih ringkas lagi ada silabusnya, materi-materi apa yang akan diajarkan di kelas 10 itu. Tinggal jurusannya, kalian dapat jurusan IPA, apa jurusan IPS. Ya, tinggal memilah, atur waktu dengan baik, ya kan? Sehingga kalian bisa efektif. Nah, ada motivasi-motivasi untuk menggairahkan kalian belajar. Itu ada dua sebenarnya. Yang pertama motivasi dari dalam, dari diri kamu sendiri. Terus motivasi dari luar, itu eksternal kalian. Dari dalam itu ya tergantung niat kamu. Ya, niat kamu. Kamu sudah berani masuk SMA. Apa program kamu untuk memotivasi kamu giat belajar? Ya, salah satu juga, nanti setelah tamat SMA, saya masuk perguruan tinggi. Nah, milih jurusan apa? Biar termotivasi. Maka nanti kamu buatkan program belajarnya. Dari luar, ya fasilitas yang memfasilitasi kamu supaya semangat belajarnya. Dapat spirit dari orang tua. Ya? Kalau nilainya bagus, maka akan dibelikan HP yang bagus. Nah itu, motivasi banyak sekali. Yang jelas ada dua motivasi dari dalam diri kalian sendiri, intern, dan motivasi dari luar, ekstern. Nah itu saja yang perlu saya sampaikan. Yang jelas untuk belajar efektif dibutuhkan waktu khusus, dan waktu itu harus terjadwal sebaik mungkin. Sekolah punya jadwal, kalian punya jadwal sendiri. Itu saja yang saya sampaikan. Mungkin ada yang ditanyakan ya, dalam materi ini, silakan yang mau ditanyakan. Mungkin ada. Apa saja hal-hal yang harus dihindari agar belajar menjadi efektif? Ya, hal-hal yang harus dihindari supaya belajar itu lebih efektif. Pertama, jangan menunggu waktu sampai mepet dengan hal-hal yang dibutuhkan. Misalkan mau ulangan harian, nanti belum ulangan, nunggu. Jangan. Belajar itu adalah kontinuitas, sedikit tapi terus tiap hari, ya. Tiap hari dipelajari. Jangan sampai nanti numpuk belajar itu di belakang. Itu dihindari. Jadi kamu programkan tiada hari tanpa belajar. Itu salah satu. Mungkin ada yang lain? Bagaimana cara membagi waktu antara belajar dengan kegiatan eskul agar belajar tidak terganggu? Ya, baik. Di sekolah ada kegiatan ekstra, ada kegiatan intern di sekolah, kegiatan akademik, dan kegiatan ekstra. Itu dibutuhkan siswa. Siswa nggak selamanya duduk di meja. Siswa nggak selamanya di dalam kelas. Ada kegiatan-kegiatan yang perlu pengabdian dari akademik itu sendiri. Gimana cara mengaturnya? Lihat, yang pokok kamu yang duduk dalam kelas itu dulu. Materi apa, mata pelajaran apa yang nanti tidak mengganggu kegiatan belajar kalian dengan kegiatan ekstra yang ada di luar. Ada program yang utama wajib, mungkin ada yang program yang sifatnya nggak wajib, nggak sunnah, yang nggak wajib, mungkin hanya sunnah. Nah, cara membaginya, lihat kegiatan ekskul apa yang tidak ada benturan waktunya dengan kegiatan yang ada di dalam kelas. Dia harus dibagi waktunya. Lihat dulu jadwal yang ada dalam kelas. Terus Bapak sarankan jangan terlalu banyak kegiatan ekskul atau ekstra yang kalian ikuti. Atur waktunya. Kalau terlalu banyak, nanti kegiatan yang di dalam ruangan atau kegiatan yang akademik juga akan terganggu. Karena fokus kalian pertama adalah yang akademik dulu.
akademik, nanti baru kegiatan ekstranya. Jadi memang semuanya perlu pendukung, ya kan? Tapi yang bagusnya harus diatur waktunya, gimana caranya biar nggak tumburan antara kegiatan akademik dengan kegiatan ekstra. Jadi intinya lihat dulu jadwalnya. Mungkin masih ada yang lain? Bagaimana cara menanamkan semangat belajar pada diri pelajar? Nah, ini yang bagus sekali. Menanamkan semangat belajar pada diri pelajar, yang pertama, yang pernah saya utarakan tadi, itu ada motivasi. Motivasi belajar. Yang jelas motivasi belajar dari diri sendiri dulu. Motivasinya apa? Kamu masuk SMA itu untuk apa? Berani masuk SMA berarti harus ke perguruan tinggi. Itu harus. Karena SMA masih umum ilmunya. Nah, termotivasi berarti harus ke perguruan tinggi. Nah, ke perguruan tinggi itulah motivasinya, ya kan? Semangat belajarnya. Tinggal nanti dari kelas 10 sudah punya angan-angan, punya cita-cita mau masuk apa? Ya, apa masuk kedokteran, apa masuk hukum, terserah. Nah, itu salah satu, ya. Motivasi dari diri kamu tuh untuk semangat belajar. Jadi ada istilahnya cita-cita. Nah, cita-cita itulah yang ada di dalam diri kamu untuk memotivasi kamu belajar. Nah, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Semangat terus belajar, walaupun masih masa pandemi. Yang jelas harus selalu pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Bapak Asri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.